Mertuaku melakukan video call dengan suamiku. Dari balik pintu dapur, aku mendengar suaranya, pelan, tapi tegas. "Nak, datanglah ke rumah ibu. Ada teman ibu dari Singapura yang ingin bertemu. Tapi, jangan ajak istrimu." Aku yang sedang mengaduk masakan hanya bisa membeku, pura-pura tak mendengar apapun. Namun dadaku langsung sesak. Kenapa aku tidak boleh ikut? Apa yang sedang mereka sembunyikan dariku? Sejak saat itu, rasa curiga menggerogoti pikiranku. Aku harus tahu siapa sebenarnya tamu mertuaku itu, dan apa alasannya menghindar dariku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Aroma tumisan bawang memenuhi dapur kecil itu, menempel di udara seperti selimut hangat yang biasa menemani pagi Anjani. Ia mengaduk wajan pelan, berusaha fokus pada gerakan sederhana itu. Tetapi sejak tadi, hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada keganjilan di udara, halus, tetapi menekan. Suara Renaldi terdengar dari ruang tengah. Lembut, seperti biasa, tapi hari ini ada jeda-jeda aneh di antara kata-katanya. Anjani tidak berniat menguping. Namun rumah mereka terlalu kecil untuk tidak mendengar apapun. Nada panggilan video terbuka. "Assalamualaikum, Bu." Suara Renaldi terdengar ramah. Lalu terdengar suara Bu Mirna, terdengar jelas meski tidak terlalu keras. Suara yang selalu berusaha ia hormati. Suara yang selama ini ia anggap sebagai milik seorang ibu kedua. "Nak, kesini. Ada teman ibu dari Singapura datang ke rumah ibu. Tapi jangan ajak istrimu." Sendok kayu di tangan Anjani berhenti bergerak. Begitu tiba-tiba hingga wajan panas itu memercikkan sedikit minyak ke kulit tangannya. Ia tidak bereaksi. Rasa perih itu tenggelam oleh kejutan yang jauh lebih besar. Nafasnya terhenti sesaat. Dapur mendadak terasa sempit. Kenapa? Kenapa ia tidak boleh ikut? Ia tetap berpura-pura memasak, seolah tak mendengar apapun. Tetapi kedua telinganya tak bisa menipu diri. Kata-kata itu menancap begitu jelas, hampir seperti bisikan yang diarahkan langsung kepadanya. Renaldi terdengar kaget. "Loh, Bu, kenapa nggak boleh ajak Anjani? Kau datang saja. Ada yang perlu ibu bicarakan. Penting." Nada itu datar, padat, tidak memberi ruang protes. Anjani meletakkan sendok kayu itu perlahan, menurunkan api kompor. Tangannya sedikit bergetar. Ia tidak marah. Belum. Yang muncul pertama kali justru rasa ditusuk. Halus, dingin, dan langsung menusuk dada. Selama ini ia pikir hubungan dengan mertuanya baik-baik saja. Tidak sempurna memang. Bu Mirna cenderung menjaga jarak yang tidak pernah benar-benar ia mengerti. Namun tak pernah ia bayangkan bahwa dirinya tidak diinginkan hadir pada sebuah pertemuan keluarga. Atau, ini bukan sekadar pertemuan? Anjani menelan ludah, menenangkan diri. Ia terus bergerak seolah sibuk dengan bumbu di meja. Jantungnya memukul lebih kencang ketika percakapan berlanjut. "Bu, Anjani pasti nggak keberatan ikut. Dia malah senang kalau bisa ketemu ibu." Renaldi mencoba meyakinkan. "Jangan dibawa." "Ibu bilang jangan." "Ya jangan. Teman ibu ini." Tidak usah kau tahu. Kesini saja dulu." Garis halus muncul di dahi Anjani. Ada nada tergesa yang tidak biasa. Bu Mirna selalu terdengar rapi, terukur. Tapi kali ini suaranya tertekan. Renaldi akhirnya mengalah, suaranya pelan. "Iya, Bu. Baik. Nanti Rena ke sana." Anjani mendengar panggilan itu berakhir. Ruang tengah menjadi hening beberapa detik. Hanya suara kipas dapur yang berputar menjadi latar. Ia menarik napas panjang, menyiapkan senyum ketika Renaldi memasuki dapur. Suaminya terlihat sedikit bingung, tidak seceria biasanya. "Kamu masak apa?" Renaldi mencoba mencairkan suasana. "Capcay," jawabnya tenang. "Tadi video call sama ibu." Iya." Renaldi memijat tengkuknya. Gelagat khas ketika ia menyembunyikan sesuatu. Bukan bohong, hanya bingung harus berkata apa. Anjani memutuskan tidak langsung bertanya. Tidak sekarang. Ia ingin melihat bagaimana Renaldi akan menjelaskan tanpa didesak. "Teman dari Singapura itu siapa?" Tanyanya lembut sambil menuang sayur ke mangkuk besar.
Renaldi tersentak sedikit, meski berusaha menutupinya. Oh, itu, entahlah. Ibu nggak bilang. Dan, kenapa aku nggak boleh ikut? Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari yang ia rencanakan. Ada jeda panjang sebelum Renaldi menjawab. Wajahnya berubah, seperti seseorang yang menangkap dirinya dalam posisi serba salah. Aku juga nggak tahu, Jan, katanya jujur. Ibu cuma bilang gitu. Aku nggak ngerti. Anjani menatap suaminya lama. Tatapan yang mencoba mencari kejujuran di balik matanya. Renaldi tampak sungguh tidak tahu apa yang terjadi. Itu membuatnya sedikit lega, tapi rasa dingin di dadanya tetap tinggal. Kalau kamu mau, aku bisa bilang ke ibu biar kamu ikut, kata Renaldi lagi. Anjani menggeleng. Nggak usah, nanti aku dibilang ikut campur. Renaldi memeluknya dari samping, lembut seperti biasa. Kamu bukan orang luar, Jan. Kamu istriku. Ia tersenyum samar. Tapi hatinya belum tenang. Ada sesuatu yang janggal. Sangat janggal. Setelah Renaldi pergi, rumah terasa jauh lebih sunyi. Anjani duduk di meja makan sendirian, menatap ponselnya. Percakapan tadi terulang dalam pikirannya, tajam, jelas, dan tidak bisa diabaikan. Teman ibu dari Singapura. Jangan ajak istrimu. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar disembunyikan. Bukan soal sopan santun atau tamu penting. Ini terasa personal. Seolah kehadirannya akan mengacaukan sesuatu. Ia memejamkan mata sebentar. Ada ingatan samar yang menekan dari balik kepala, seperti bayangan yang selalu kabur ketika disentuh. Masa lalu yang panjang, bertahun-tahun, yang jarang ia jamah karena terlalu banyak luka. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa tamu itu bukan sekadar tamu. Dan bahwa Bu Mirna punya alasan kuat melarangnya datang. Anjani membuka matanya dengan pelan. Rasa waspada menguat. Ia memutuskan satu hal sederhana namun penting. Ia akan mencari tahu. Tidak peduli seberapa dalam rahasia itu bersembunyi. Sejak percakapan video call yang terdengar jelas dari dapur kemarin itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam dada Anjani. Halus tapi terus menekan. Seperti benang kecil yang ditarik perlahan namun pasti. Hanya satu kalimat yang masih menggema sebagai jembatan ingatan. Permintaan Bu Mirna agar Renaldi datang tanpa dirinya. Di luar itu, Anjani berusaha menjaga pikirannya tetap jernih. Pagi ini, Renaldi baru saja pulang dari rumah ibunya. Langkahnya masuk ke rumah terdengar datar, tidak bersemangat seperti biasanya. Biasanya Renaldi akan memanggil namanya dari pintu, lalu menyalaminya sambil tersenyum. Hari ini tidak. Ia hanya menggantung jaketnya dan menghela napas panjang. Anjani yang sedang melipat cucian memperhatikan perubahan kecil itu. Renaldi bukan tipe laki-laki yang pandai menyembunyikan kegelisahan. Ada bayangan di wajahnya, sesuatu yang Renaldi sendiri mungkin tidak sadar sedang ia bawa pulang. Kamu sudah makan? Anjani mencoba memulai percakapan. Suaranya ia buat selembut mungkin. Renaldi duduk di ujung sofa dan menggeleng. Belum, tadi buru-buru pulang. Kenapa buru-buru? Pertanyaan itu sederhana, tapi ia melontarkannya dengan hati-hati. Seperti meletakkan kaca tipis agar tidak pecah. Renaldi tidak langsung menjawab. Ia malah memijat pangkal hidungnya, kebiasaan yang sering ia lakukan saat sedang bingung atau menahan sesuatu. Tanda lain. Tanda yang semakin menambah berat di dada Anjani. Jan, Renaldi akhirnya mulai bicara. Aku juga nggak ngerti. Ibu cuma bilang ada hal penting, tapi dia nggak mau jelasin. Temannya itu pun cuma ngobrol sebentar sama aku, tapi tetap aja aku nggak ngerti pentingnya apa. Anjani menatapnya. Kamu ketemu orangnya? Renaldi mengangguk pelan. Iya, tapi sebentar banget. Dia nggak banyak bicara. Kayak cuma mau lihat aku doang. Lihat kamu. Nada Anjani meninggi sedikit tanpa ia sadari. Iya, kayak lagi nyari ekspresi tertentu. Aneh banget. Anjani menyilangkan tangan, tubuhnya sedikit menegang. Terus kamu nggak tanya kenapa aku nggak boleh ikut? Tanya, jawab Renaldi cepat. Tapi ibu cuma bilang nggak usah. Pokoknya nggak usah. Ada jeda. Hening itu tebal, menutupi ruangan seperti kabut. Renaldi lalu menambahkan dengan rendah. Kayaknya ibu takut kamu nggak nyaman. Anjani menoleh cepat, menatap suaminya. Kenapa aku harus nggak nyaman? Aku bahkan nggak tahu siapa tamunya. Itu dia,
Aku juga nggak ngerti, Jan. Anjani bangkit, merapikan cucian yang sudah tertata. Gerakannya menjadi lebih cepat dari biasanya, bukan marah, tapi cemas. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, menutupnya lagi. Lalu berjalan kembali tanpa tujuan yang jelas. Renaldi memperhatikannya. Kamu kenapa? Ada yang kamu pikirin? Tentu saja ada. Banyak. Namun ia tidak ingin langsung melemparkan semua kecurigaannya ke tengah ruang seperti menumpahkan air mendidih. Ia butuh waktu untuk memastikan pikirannya tidak dikendalikan rasa was-was semata. Entahlah. Ia menarik napas, berdiri di balik sandaran sofa. Aku cuma merasa ada yang disembunyikan. Dari kamu ataupun dariku. Renaldi berdiri, memegang pergelangan tangannya. Aku nggak sembunyiin apa-apa dari kamu. Kamu tahu itu, kan? Aku tahu. Dan ia memang percaya itu. Renaldi bukan orang yang pandai berbohong. Justru karena itulah perubahan sikapnya terasa semakin ganjil. Renaldi menuntunnya duduk. Kamu terlihat takut. Bukan takut, jawab Anjani lirih. Hanya, aneh saja. Renaldi mengusap rambutnya lembut. Kalau kamu mau, besok aku tanya lagi ke ibu. Tapi kamu jangan mikir yang macem-macem. Anjani mengangguk, meski hatinya menolak penjelasan sederhana itu. Sesuatu telah bergeser dalam dinamika rumah mereka. Ia hanya belum tahu apa. Setelah makan siang bersama, Renaldi mandi lalu tertidur di kamar. Lelahnya terlihat jelas. Anjani duduk di kursi kecil dekat jendela, memandangi suaminya yang terlelap. Ada rasa iba, karena jelas Renaldi sendiri terjebak di antara ibunya dan istrinya tanpa memahami masalah yang sebenarnya. Namun rasa iba itu tidak menghapus kecurigaan yang tumbuh. Ia tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda kecil yang muncul sejak kemarin. Tatapan Renaldi yang kosong, gelagatnya yang ragu saat bicara, dan caranya terus memeriksa ponsel seperti menunggu sesuatu. Itu bukan kebiasaan Renaldi. Setelah memastikan Renaldi benar-benar tertidur, Anjani bangkit perlahan. Ia berjalan ke ruang tengah, mengambil ponselnya sendiri, lalu duduk di meja makan. Ia mengusap layar ponsel beberapa kali, membuka riwayat panggilan Renaldi yang tersinkron otomatis via aplikasi keluarga yang mereka pasang sejak awal menikah. Aplikasi itu tidak dimaksudkan untuk saling mengawasi, hanya memudahkan komunikasi saat salah satu dari mereka sibuk. Ada satu panggilan masuk dari Bu Mirna tadi pagi, setelah Renaldi pulang. Durasi hanya 12 detik. Seolah Bu Mirna hanya memastikan satu hal, bahwa Renaldi sudah pulang. Anjani menatap layar itu lama, detak jantungnya bertambah kuat. Apa yang ibu sembunyikan? Bisiknya pada diri sendiri. Ia menutup ponselnya, bersandar. Sekarang ia yakin, kecurigaannya bukan tidak beralasan. Sikap Renaldi berubah bukan karena ia menyembunyikan sesuatu, tetapi karena ia sendiri tidak memahami situasi yang membuatnya berbeda. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih dekat daripada yang ia duga. Dan ia mulai merasakan bahwa tamu dari Singapura itu bukan sekadar tamu. Ia membawa sesuatu yang mengancam ketenangan rumah kecil mereka, dan mungkin masa lalu Anjani sendiri. Telepon singkat dari Bu Mirna yang berlangsung hanya beberapa detik itu terus berputar di kepala Anjani. Hanya satu pengingat yang masih relevan. Tamu dari Singapura itu sempat melihat Renaldi sebentar, seolah hendak memastikan sesuatu. Di luar itu, Anjani menutup semua ingatan yang bukan bagian dari fakta hari ini. Siang bergeser menjadi sore. Renaldi masih tidur, dan Anjani memanfaatkan waktu itu untuk menenangkan diri. Namun setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaan rumah, pikirannya kembali ke satu titik. Siapa sebenarnya tamu yang dianggap begitu penting tetapi dirahasiakan darinya? Ia duduk di meja ruang tengah, menyalakan laptop perlahan seperti sedang membuka pintu menuju sesuatu yang ia tahu akan membuat dadanya semakin sesak. Jari-jarinya sempat ragu, lalu mulai bergerak. Langkah awalnya sederhana, mencari petunjuk dari apapun yang mungkin tersisa di dalam ponsel Renaldi. Ia tidak berniat melanggar privasi suaminya, namun situasi ini terasa terlalu janggal untuk dibiarkan. Ia membuka aplikasi penyimpanan foto yang tersinkron otomatis. Renaldi tidak pernah mengambil foto random, jadi jika ada yang terekam, itu mungkin berguna. Benar saja, ada satu foto buram, hasil tangkapan layar dari video call yang tidak sengaja tersimpan.
Gambar itu memperlihatkan sepenggal wajah Renaldi yang sedang bicara, dan di belakangnya terlihat sesosok pria yang duduk membelakangi kamera. Tubuhnya tinggi, bahunya kokoh, dengan potongan rambut rapi. Hanya itu, tidak ada yang jelas. Namun satu hal menarik perhatian Anjani, bayangan di kemeja pria itu. Ada bentuk garis melingkar seperti logo kecil. Ia memperbesar gambar semampunya. Meski resolusinya rusak, bentuk itu menyerupai tulisan huruf T di dalam lingkaran. Logo perusahaan, gumamnya. Ia membuka mesin pencari, mengetikkan logo huruf T lingkaran Singapura. Hasilnya banyak, tetapi ada satu yang mirip, perusahaan konsultasi keuangan bernama Tanoko Advisory. Situsnya sederhana, memuat profil singkat 5 orang konsultan senior. Ia menggulirnya perlahan, menyimak satu persatu wajah di halaman itu. Tidak ada yang cocok dengan bayangan pria di foto. Namun justru saat ia hendak menutup halaman itu, sesuatu mengganjal matanya. Salah satu profil menampilkan pria berusia sekitar 40 tahun, berkacamata tipis, dengan wajah yang tampak karismatik. Bukan orang yang terlihat di foto, namun nama di bawahnya membuat napas Anjani tertahan. Rafael Tan. Nama itu terasa familiar. Rasanya Anjani pernah mendengarnya, bukan dari Renaldi, bukan dari Bu Mirna, tetapi dari masa sebelum ia menikah. Jauh sebelum semuanya tenang seperti sekarang. Ia mencoba mengingat, tapi memorinya seperti pintu yang tertutup rapat. Hanya ada bayangan samar dari obrolan lama teman kuliahnya tentang seorang pria Singapura keturunan Tionghoa yang pernah terlibat konflik bisnis besar. Ia tidak yakin apakah itu orang yang sama, tetapi nama itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Ia mengklik profil Rafael. Penjelasan singkat terpampang. Senior Partner, Specialized in Asset Recovery and Private Negotiations. Anjani membaca ulang bagian itu. Asset Recovery, Private Negotiations. Dua istilah yang langsung memicu tanya besar dalam pikirannya. Apa urusan seseorang dengan latar belakang seperti itu dengan keluarga Renaldi? Ia menatap foto buram dalam ponsel. Pria di belakang Renaldi tidak memakai kacamata seperti Rafael, tapi fisiknya bisa saja sama jika pria itu melepas kacamata atau sedang memalingkan wajah. Data perusahaan di situs itu terakhir diperbarui 2 tahun lalu. Banyak hal bisa berubah. Anjani bersandar, menutup matanya sejenak. Rasa dingin merambat ke ujung jarinya. Ini bukan sekadar tamu keluarga. Ia membuka kembali panggilan terakhir di riwayat. Ada satu nomor asing yang muncul di hari Renaldi pergi ke rumah ibunya. Nomornya berkode internasional, bukan 65, tetapi 60. Malaysia. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan seseorang dari Singapura menggunakan nomor regional berbeda untuk kebutuhan tertentu. Ia menelusuri nomor itu di internet. Tidak ada hasil. Nomor privat. Anjani menatap jendela, memikirkan hubungan aneh antara Singapura, rumah Bu Mirna, dan perubahan sikap Renaldi. Jika ini hanya urusan keluarga, tidak mungkin dirahasiakan sedemikian rupa. Dan jika benar Rafael Tan ada hubungannya, itu berarti ada motif bisnis atau masa lalu yang selama ini tidak pernah dibicarakan Renaldi. Pikirannya ingin terus melaju, namun ia menahan diri. Tanpa bukti, itu semua hanya dugaan. Ia butuh kepastian. Satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara adalah Renaldi. Tapi suaminya sedang terjebak di tengah situasi yang sama gelapnya. Jika Anjani bertanya dengan nada interrogatif, Renaldi mungkin akan semakin bingung, bahkan merasa dicurigai. Ia ingin lebih dulu memastikan datanya sendiri. Ketika Renaldi bangun menjelang maghrib, ia mendapati Anjani sedang menyiapkan makan malam. Pergerakannya tampak wajar, tetapi Renaldi langsung merasakan sesuatu yang berubah. Ada fokus tajam di mata Anjani, seperti seseorang yang sedang menyimpan informasi penting. Kamu kelihatan tegang, ucap Renaldi sambil mengambil air minum. Aku nggak apa-apa, jawab Anjani. Singkat, tapi tidak dingin. Renaldi menaruh gelas, memperhatikan gerak sang istri dari belakang. Jan, apa kamu masih kepikiran soal tadi? Tentu. Anjani menjawab sambil mengatur meja. Sampai kamu ngomong langsung sama ibu, aku memang nggak bisa berhenti mikir. Renaldi mendekat. Besok aku ke rumah ibu. Aku janji tanya semuanya. Anjani mengangguk, meski dalam hatinya ia tahu jawaban Bu Mirna mungkin tidak akan mudah.
Tersenyum sedikit, ia mengambil piring terakhir dan menaruhnya di meja. Wajahnya tenang, namun pikirannya bergerak seperti benang merah yang mulai menemukan ujungnya. Malam itu, ketika Renaldi sudah tidur lagi, Anjani kembali membuka laptop. Kali ini ia mengetik nama itu secara penuh. Rafael Tan Singapore Private Negotiation Case. Deretan artikel tua bermunculan. Berita 5 hingga 7 tahun lalu. Beberapa di antaranya menyebut nama itu dalam konteks mediasi bisnis, penanganan konflik warisan lintas negara, dan pencarian aset keluarga yang hilang. Lalu satu artikel membuat Anjani membeku. Tan Family Asset Dispute. Key Person Flees to Indonesia for Private Matter. Ia membaca bagian bawah artikel itu. Ada satu kalimat penutup yang membuat aliran darahnya terasa berhenti sesaat. Sumber menyebutkan kunjungan tersebut terkait identifikasi DNA keluarga jauh. Anjani menutup tangan ke mulutnya, tubuhnya menegang. Jika kunjungan itu benar terkait identifikasi keluarga, dan jika Rafael Tan adalah orang yang mendatangi Bu Mirna, maka kepentingan mereka mungkin bukan pada Renaldi, melainkan pada dirinya. Pagi itu Renaldi bergegas lebih cepat dari biasanya. Ia hanya mengatakan akan mampir ke rumah ibunya sebentar, dengan nada yang berusaha dibuat wajar. Anjani mengiyakan, tetapi pikirannya tidak tinggal diam. Ada satu kalimat singkat dari Renaldi semalam, bahwa ia akan bertanya pada Bu Mirna, yang justru membuat Anjani tidak ingin menunggu jawaban dari tangan kedua. Ia ingin melihat sendiri apa yang selama ini disembunyikan. Begitu suara motor Renaldi menjauh, ia mengambil jaket tipis dan mengikuti jejaknya dari kejauhan. Langit masih pucat, sinar matahari belum sepenuhnya menembus awan. Jalanan yang biasanya ramai masih setengah tertidur, membuat suara kendaraan terdengar lebih jelas. Anjani berjalan cepat ke ujung gang, memesan ojek online, lalu menyuruh pengemudinya berhenti 2 rumah sebelum hunian besar milik Bu Mirna. Ia turun tanpa suara, menutup pintu pelan, dan mulai menyusuri sisi pagar. Rumah itu tampak lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada pekerja yang mondar-mandir di halaman. Hanya terdengar suara burung kecil dan langkah Renaldi masuk lewat pintu samping. Anjani menahan napas, lalu bergerak mengikuti arah suara itu. Ada celah kecil di dekat taman samping, daun pintu kaca yang tidak tertutup sempurna, seperti lupa dikunci karena terburu-buru. Dari situ, ia bisa melihat sebagian ruang keluarga. Ia menunduk, memiringkan tubuh agar tidak terlihat, namun cukup dekat untuk menangkap percakapan. Renaldi berdiri membelakangi jendela, sementara Bu Mirna duduk di sofa dengan tangan saling menggenggam, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Tidak ada tanda-tanda pria Singapura itu di ruangan depan. Anjani merapat, menunggu. "Bu, aku kesini buat nanya satu hal." Renaldi memulai dengan suara yang datar namun tegang. "Kemarin itu, tamu ibu siapa?" Bu Mirna mengusap ujung matanya, lalu menatap putranya. "Kamu kenal dia? Maksudnya, kamu sudah pernah lihat dia waktu kecil. Tapi aku nggak yakin kamu ingat." Kalimat itu membuat Anjani merasakan gelombang dingin merayap ke punggungnya. "Kenapa harus merahasiakan dari Anjani?" tanya Renaldi lagi. Bu Mirna tidak langsung menjawab. Ia bangkit, berjalan ke arah ruang makan yang berada sedikit lebih dalam. Langkahnya teratur, tapi tak wajar, seperti seseorang yang sedang memastikan waktu. Anjani menggeser posisi sedikit, mengintip dari celah berbeda. Rafael berdiri di sudut ruangan, menunggu dalam diam. Pria itu mengenakan kemeja biru yang digulung sampai siku. Dari dekat, Anjani dapat melihat wajahnya lebih jelas. Sorot mata tajam, rambut rapi, wajah oriental yang tenang tapi penuh perhitungan. Ada sesuatu pada posturnya, cara ia berdiri, cara ia memandang Bu Mirna, yang menunjukkan bahwa kedatangannya bukan kunjungan biasa. Renaldi menoleh, tampak kaget melihat pria itu. "Bapak, sudah dari tadi di sini." "Tidak lama," jawab Rafael dengan bahasa Indonesia yang fasih. "Aku hanya menunggu ibumu menyelesaikan kalimat yang ia mulai." Bu Mirna kembali duduk, kali ini lebih gelisah. "Rafael, biar aku saja yang jelaskan." "Terlalu lama menunda penjelasan justru memperburuk keadaan," balas Rafael lembut, namun tegas. Anjani mencondongkan tubuh sedikit, menahan napas agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Sensasi mengintai itu membuat jantungnya berdetak tak beraturan.
Aku datang ke Indonesia bukan untuk membicarakan bisnis, ujar Rafael sambil menatap Renaldi. Ini menyangkut seseorang yang berada di dekatmu. Renaldi mengernyit. Maksudnya? Rafael mengambil sesuatu dari map coklat yang sedari tadi ia pegang. Ia mengeluarkan selembar dokumen tipis, meletakkannya di meja. Ini data yang sudah aku pegang lebih dari 10 tahun. Aku ditugasi untuk menemukan seseorang. Dan menurut hasil terbaru, orang itu sudah lama ada di lingkaran kalian. Anjani merasakan tengkuknya menegang. Ia tahu ia harus pergi, tetapi kakinya seolah terpaku pada tanah. Renaldi meraih dokumen itu, membaca sekilas. Apa hubungannya ini sama ibu? Sama aku. Semuanya, jawab Rafael pelan. Bu Mirna menutup wajah dengan tangan. Suara napasnya bergetar. Aku tidak siap. Bahkan sampai sekarang, aku tidak siap. Mirna, Rafael berkata pelan, kebenaran tidak menunggu kesiapan siapapun. Anjani menahan diri untuk tidak terdorong masuk. Ia ingin tahu isi dokumen itu, tetapi tidak bisa mendekat. Dari posisinya, ia tidak bisa membaca tulisannya, hanya melihat garis tanda tangan dan sebuah nama yang tertera paling bawah. Nama itu terlalu samar untuk dibaca, namun panjangnya mirip nama asing. Renaldi menatap ibunya dengan ekspresi tercampur, marah, bingung, dan takut. Kenapa ini semua dirahasiakan? Apa hubungan orang yang kamu cari dengan rumah kita? Karena, Bu Mirna menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya. Karena kalau kamu tahu, mungkin kamu akan marah pada ibu. Dan pada ayahmu. Keheningan yang terjadi setelah itu terasa menghantam dada. Rafael menghela napas. Aku hanya diberi satu tugas. Menemukan ahli waris tunggal seseorang. Dan aku yakin orang itu tidak jauh dari kita sekarang. Anjani menggigit bibir, jantungnya hampir menyakitkan. Ia tahu kalimat itu bukan kiasan. Itu bukan sekadar petunjuk samar. Itu adalah pernyataan langsung. Renaldi menatap Rafael. Siapa? Rafael menatap balik dengan tatapan yang begitu mantap sehingga Anjani bisa merasakannya meski bersembunyi. Itulah yang harus kita bicarakan hari ini, jawab Rafael pelan. Seolah merasakan sesuatu, Rafael tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah taman samping. Ke arah tempat Anjani bersembunyi. Anjani menunduk secepat mungkin, jantung berdegup liar, berharap tidak ada yang benar-benar melihat bayangannya. Ia menahan napas, tak berani bergerak sedikit pun. Beberapa detik terasa seperti menit panjang yang mencekik. Lalu suara Rafael terdengar lagi, kali ini lebih rendah, namun jelas. Jika kita ingin jujur, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Kata-kata itu membuat Anjani sadar satu hal. Pertemuan itu bukan hanya pembicaraan penting. Itu adalah awal terbukanya kebenaran yang selama puluhan tahun dibungkam. Anjani masih merasakan dinginnya tanah di telapak kakinya ketika ia menjauh dari rumah Bu Mirna. Satu kalimat Rafael yang terdengar seperti menembus tempat persembunyiannya masih terngiang di telinganya. Ia berjalan memutar, memilih jalan belakang agar tidak melewati gerbang utama. Ketika ia tiba di ujung gang, napasnya belum kembali stabil. Ia baru menyadari bahwa sejak tadi, Rafael tampak seperti seseorang yang sudah lama mengetahui kehadirannya. Langkah kaki mendekat dari arah lain membuat Anjani refleks menoleh. Rafael berjalan keluar dari sisi lain rumah, tanpa Renaldi atau Bu Mirna. Cara pria itu menutup pintu pagar pelan menunjukkan bahwa ia memang keluar untuk satu tujuan. Mencarinya. Anjani mundur satu langkah, namun Rafael mengangkat tangan singkat, isyarat bahwa ia tidak berniat mengancam. Kita perlu bicara, katanya. Anjani menatap sekeliling. Tidak ada orang lain. Udara masih pagi, tapi tidak cukup pagi untuk membuat tempat itu terasa aman. Kenapa bicara sama saya? Kenapa bukan dengan Renaldi? Karena apa yang harus aku sampaikan, bukan untuk telinga putramu. Jawab Rafael dengan nada tenang yang justru membuat Anjani semakin gugup. Ia ragu. Tetapi jika ia pergi sekarang, itu hanya menunda sesuatu yang jelas mengarah padanya. Ia mengatur napas, lalu mengangguk. Di mana? Rafael menunjuk kebun kecil di samping rumah. Tempat itu teduh, tertutup beberapa pohon besar, dan jauh dari jangkauan suara dari dalam rumah. Saat mereka tiba di sana, Anjani berdiri dengan jarak 2 meter. Ia tidak ingin terlalu dekat, namun tidak ingin terlihat takut.
meski sebenarnya ia memang takut. Katakan. Rafael membuka map coklatnya. Sebelum itu, izinkan aku mengklarifikasi satu hal. Aku tahu kamu ada tadi. Aku sengaja tidak memanggilmu keluar karena ini bukan percakapan di depan orang lain. Anjani menegang. Sejak kapan kamu tahu aku mengikuti kalian? Sejak Renaldi masuk, jawab Rafael pelan. Ada pantulan di kaca, dan aku terbiasa memperhatikan detail. Nada itu tidak menghakimi, tidak pula meremehkan. Hanya menyampaikan fakta bahwa ia tidak pernah benar-benar abai terhadap sekitarnya. Apa sebenarnya yang kamu cari dari keluarga suamiku? Tanya Anjani tanpa menunggu. Rafael memegang map itu lebih erat. Bukan keluarga suamimu yang kucari, tapi kamu. Anjani merasakan detak jantungnya melonjak. Saya? Rafael menatapnya tanpa berkedip. Matanya yang tajam tidak mengandung ancaman, hanya ketegasan seseorang yang menyimpan jawaban besar. Namamu Anjani, benar. Namun itu bukan nama yang tertulis dalam dokumen yang kupegang lebih dari 10 tahun. Anjani mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Rafael membuka map, mengeluarkan selembar kertas resmi, lalu menaruhnya di bangku taman kecil yang berada di dekatnya, memastikan Anjani bisa melihat tanpa harus mendekat terlalu jauh. Di pojok kiri atas, ada stempel hukum internasional. Aku Rafael Tan, ucapnya dengan suara rendah namun mantap. Mantan pengacara pribadi Ardan Wijaya. Anjani merasakan perutnya seperti ditarik masuk. Nama itu tidak ia dengar setiap hari, tapi ia mengenalnya. Ardan, sosok samar yang pernah hadir dalam potongan memori masa kecil sebelum semuanya kabur. Satu-satunya memori itu hanyalah suara laki-laki yang menyuruhnya bersembunyi, lalu gelap. Ayahmu meninggal dalam kondisi yang tidak jelas, lanjut Rafael. Sebelum itu, ia meninggalkan wasiat, mencarimu, menemukanmu, dan menyerahkan seluruh aset yang seharusnya menjadi milikmu. Anjani membeku. Kamu salah orang. Tidak, jawab Rafael tegas namun lembut. Aku tidak pernah salah dalam pekerjaan seperti ini. Anjani menggeleng, lebih karena otaknya menolak menerima apapun yang terjadi terlalu cepat. Kalau benar kamu mencari aku, kenapa sampai 10 tahun tidak ketemu? Karena seseorang menyembunyikanmu, kata Rafael, menatap langsung ke matanya. Dan aku tidak akan membuat kesimpulan tanpa bukti. Hari ini, aku sudah memiliki bukti yang cukup. Anjani mundur selangkah. Nafasnya mulai memburu. Sembunyikan, aku? Siapa? Rafael diam selama beberapa detik. Aku tidak akan menyebut nama tanpa kamu siap mendengarnya. Katanya kamu mau bicara jujur, balas Anjani tajam. Suaranya bergetar. Rafael mendekat satu langkah, namun tetap menjaga jarak aman. Aku bicara jujur. Justru karena itu aku tidak akan menyebut nama sampai kamu bisa menerima kebenaran tanpa meledak. Anjani mengepalkan tangan. Kalau begitu, mulai dari hal yang bisa aku terima dulu. Rafael mengangguk. Baik, aku mulai dari alasan aku yakin kamu adalah orang yang kucari. Ia menunjuk dokumen itu. Ini salinan laporan penculikan yang terjadi 10 tahun lalu. Bocah perempuan berusia 15 tahun, hilang di perjalanan pulang dari sekolah. Beberapa hari kemudian keluarga mendapat ancaman, lalu bocah itu tidak pernah ditemukan. Suara Rafael mulai pelan, seolah berbicara pada luka lama. Aku tidak tahu bagaimana kamu selamat sampai hari ini. Tapi aku tahu seseorang memindahkanmu dengan identitas baru, termasuk nama baru. Anjani merasakan punggungnya gemetar. Rafael melanjutkan dengan hati-hati. Dan hari ini, ketika aku melihat tatapan Bu Mirna dan mendengar getaran suaramu, aku tahu. Petunjuk terakhir itu akhirnya lengkap. Apa yang kamu lihat dari aku? Tanya Anjani, nyaris berbisik. Wajah yang sama, jawab Rafael. Sorot mata yang sama. Dan, yang terpenting, reaksi tubuh seseorang yang pernah hidup dalam ketakutan bertahun-tahun. Keheningan menggantung. Anjani menelan ludah, suaranya hampir hilang. Kalau benar semua ini, kenapa kamu memberitahu aku diam-diam? Karena orang yang menyembunyikanmu masih belum mengaku, jawab Rafael lirih. Dan aku perlu memastikan kamu mengetahui kebenaran dari seseorang yang tidak memiliki kepentingan selain menyampaikan amanat. Anjani merasakan dadanya berat, namun satu tanya masih menggantung. Rafael,
Ia menatap pria itu dengan tatapan penuh ketidakpastian. Kalau benar aku adalah orang yang kamu cari, apa arti semua ini untuk hidupku sekarang? Rafael menatapnya dalam, seperti seseorang yang menimbang kalimat agar tidak melukai. Artinya, seluruh masa lalumu akan mulai kembali. Dan tidak semua orang akan senang dengan itu. Kata-kata Rafael masih menggema di kepala Anjani ketika ia duduk sendirian di kamar malam itu. Satu kalimat singkat mengenai masa lalunya membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia tidak ingin mengingat, namun ingatan itu datang sendiri. Pelan, lalu semakin jelas, seperti seseorang menarik tirai tebal yang selama ini menutup pandangannya. Ia memejamkan mata. Satu kalimat pengantar cukup. Ia pernah mengalami sesuatu yang membuat dirinya hilang dari dunia selama beberapa hari. Selebihnya, ingatan itu mengambil alih. Hujan deras mengguyur kota pada hari itu, 10 tahun lalu. Anjani, yang kala itu masih remaja, keluar dari gerbang sekolah dengan payung kecil berwarna biru. Jalanan becek, kendaraan melintas cepat, dan ia hanya ingin pulang secepatnya. Namun ada mobil hitam yang berhenti tepat di sampingnya. Jendelanya terbuka sedikit. Anjani, ayahmu nyuruh kami jemput. Ada urusan mendadak. Ia mengernyit. Dua pria duduk di dalamnya. Mereka tidak mengenakan seragam, tidak ada tanda kepercayaan apapun. Tetapi pikiran seorang anak 15 tahun tidak selalu dibangun dari kewaspadaan. Ia hanya tahu ayahnya sering sekali mengirim orang berbeda untuk menjemputnya ketika hujan. Saya, nggak kenal kalian, katanya pelan. Salah satu pria itu tersenyum. Terlalu ramah. Ayahmu di kantor polisi sekarang. Kamu harus ikut kami. Itu kalimat yang membuatnya ragu. Ayahnya tidak pernah berurusan dengan polisi, tapi suaranya meyakinkan. Dalam kebimbangan, ia melangkah setengah menuju pintu mobil. Lalu seseorang di belakangnya berteriak, "Jangan naik." Terlambat. Tangan kasar mendorong tubuhnya masuk, pintu ditutup, dan mobil melaju secepat kilat. Payung biru terjatuh di jalanan. Anjani menjerit, tapi suara musik keras menelan teriakannya. Salah satu pria menekan pundaknya, mengunci tubuhnya, sementara yang lain menutup kaca film di jendela. "Diam kalau nggak mau dipukul," desis pria pertama. Ketakutan menusuk dadanya seperti duri. Ia mencoba meraih tasnya, tapi dirampas begitu saja. Mobil melaju makin jauh dari kota, memasuki jalanan sepi. Bau alkohol dan rokok memenuhi kabin. Kedua pria itu bicara dengan bahasa kasar, menyebut soal uang, soal seseorang yang akan membayar mahal untuk anak itu. Malam hari mereka berhenti di sebuah gudang kosong. Lantainya lembab, lampu berkelip, dan suara hujan mengetuk atap seperti irama kematian. Anjani diikat ke kursi besi, mulutnya ditempel lakban. Suara langkah para penculik bergema di ruangan. Ayahnya pasti panik besok. Kalau dia nggak mau bayar, kita jual anaknya. Tenang, orang kaya seperti dia pasti bayar. Ia menangis diam-diam, tubuhnya gemetar. Waktu berjalan lambat. Ia tidak tahu berapa jam berlalu, yang ia tahu hanyalah dunia tiba-tiba berubah menjadi penjara dingin. Suatu malam, salah satu penculik membawa makanan. Ia bosan dengan jeritan tumpul Anjani dan melepas lakban di mulutnya. "Makan. Kamu perlu hidup sampai transaksi selesai." Anjani memanfaatkan celah itu. "Ayahku akan cari aku," katanya dengan suara terbata. "Tentu saja. Itu rencananya. Kenapa kalian lakukan ini? Apa salahku?" Pria itu tertawa pendek. "Bukan salahmu. Salah orang tuamu." Itu kalimat terakhir yang ia ingat dari penculik itu sebelum segalanya berubah. Pada hari ketiga, suara pecahan kaca mengejutkan semua orang di gudang. Penculik berlari ke arah pintu. Tapi sebelum salah satu dari mereka menyentuh gagang, seseorang masuk lebih cepat. Seseorang yang tidak Anjani kenal, tapi tatapannya masih ia ingat sampai sekarang. Bu Mirna. Ia membawa sebatang besi panjang dan memukulkannya ke meja, membuat salah satu penculik tersentak mundur. "Lepaskan anak itu," teriaknya. Penculik pertama maju, tapi Bu Mirna memukul kakinya keras. Penculik kedua mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi seseorang yang datang bersama Bu Mirna menahan pintu dari luar. Tidak ada sosok lain masuk, hanya suara langkah memaksa penculik itu mundur kembali. Situasi kacau itu memberi Anjani cukup waktu untuk menggoyangkan kursi,
membuatnya jatuh. Ikatannya tidak terlalu kuat, dan ia berhasil membebaskan tangannya. Saat salah satu penculik mencoba menyerangnya, Bu Mirna mendorong Anjani ke arah pintu belakang dan berteriak, "Lari!" Anjani berlari sepanjang jalan becek, tanpa payung, tanpa sepatu, hanya dengan sisa tenaga dan rasa takut. Bu Mirna mengikuti dari belakang sambil menahan salah satu penculik yang masih mengejar. Ketika akhirnya mereka tiba di pinggir jalan besar, sebuah mobil berhenti dan pintunya terbuka. "Masuk!" seru Bu Mirna. Anjani masuk tanpa berpikir. Mobil itu melaju menjauh dari gudang, meninggalkan suara teriakan penculik di belakang. Di dalam mobil, Anjani menangis terseduh-seduh, hampir pingsan. Tubuhnya kotor, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Bu Mirna meraih pundaknya dengan tangan bergetar. "Kamu aman sekarang?" katanya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, berbeda dari keberingasan yang barusan ia tunjukkan. Ketika mereka berhenti di rumah yang tidak Anjani kenal, Bu Mirna mengambil napas berat, lalu menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca, campuran rasa bersalah, lega, dan sesuatu yang lebih gelap. "Ayahmu tidak selamat," ucapnya pelan. "Tapi kamu selamat. Itu yang paling penting." Anjani jatuh terduduk di lantai. Dunia runtuh. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya, tidak tahu bagaimana Bu Mirna menemukan dirinya, tidak tahu kenapa ia dibawa ke rumah itu. Beberapa hari kemudian, identitasnya berganti, hidupnya berubah, dan semua trauma itu dikubur begitu dalam hingga ia sendiri tidak yakin itu nyata. Namun malam ini, setelah mendengar pengakuan Rafael, semua ingatan yang terkubur itu muncul kembali seperti ombak yang memecahkan karang. Gambar-gambar, suara, bau gudang lembab, tatapan Bu Mirna waktu menyelamatkannya, semuanya menyatu menjadi satu kenyataan pahit. Anjani kini tahu, penyelamatan itu bukan akhir dari tragedi. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Rafael duduk berhadapan dengan Anjani di ruang tamu rumah kontrakan yang mereka jadikan tempat bertemu diam-diam. Lampu redup memantulkan bayangan di wajah keduanya. Setelah menguak masa lalunya, kini ada satu bagian yang masih menggantung. Sesuatu yang Rafael simpan terlalu lama. "Ada hal lain yang harus kamu tahu," katanya pelan, tetapi tegas. Anjani meremas jemarinya sendiri. "Tentang Bu Mirna." Rafael mengangguk. "Tentang alasan dia mengambil alih hidupmu sejak ayahmu meninggal." Anjani sudah menduga arah pembicaraan itu, tapi tidak siap mendengarnya. "Aku ingat satu hal," ujarnya. "Dia orang pertama yang menyelamatkanku." "Itu benar," kata Rafael. "Tapi setelah itu, semuanya berubah." Anjani menelan ludah. "Katakan semuanya. Jangan sisakan apapun." Rafael mencondongkan tubuh, suaranya sedikit menegang. "Ardan, ayahmu, memiliki aset besar di perusahaan keluarga yang waktu itu mulai melesat. Sebagian saham berada atas namanya, sebagian atas nama ayah Bu Mirna. Keduanya mitra, tapi hubungan keluarga itu tidak pernah benar-benar seimbang." "Aku ingat sedikit," gumam Anjani. "Kamu tidak perlu mengingat semuanya," lanjut Rafael. "Cukup tahu bahwa sebelum penculikanmu, Ardan menemukan sesuatu yang dianggap ancaman oleh keluarga Mirna. Ia menemukan laporan penggelapan internal. Ada angka yang tidak klop, dan hanya satu nama yang cocok dengan aliran dana itu, suami Bu Mirna, ayah Renaldi." Anjani terkejut. "Ayah mertuaku?" Rafael mengangguk. "Ardan berniat membuka kasus itu, tetapi belum sempat. Penculikanmu terjadi terlalu mendadak. Dan setelah itu, Ardan tewas." Anjani memejamkan mata sesaat. "Luka itu masih terasa baru." "Setelah ayahmu meninggal," ujar Rafael, "Bu Mirna mengklaim bahwa kamu tidak memiliki siapa-siapa. Bahwa kamu butuh perlindungan. Ia masuk sebagai figur penyelamat. Dengan posisinya, ia bisa mengurus semua aset Ardan yang tersisa. Termasuk aku," kata Anjani lirih. "Iya," jawab Rafael. "Kamu aset penting. Aset yang bisa mengamankan saham." Anjani menatapnya, menuntut kejelasan. "Jelaskan maksudmu." Rafael menarik napas dalam. "Tanpa kehadiranmu secara legal dalam perusahaan, warisan ayahmu akan dialihkan sebagai saham tidur. Dan jika seseorang mengurusmu sebagai wali yang ditunjuk keluarga, mereka bisa memutuskan banyak hal atas namamu, termasuk pernikahan.
Anjani tersentak. Jadi, semua direncanakan dari awal. Tidak seluruhnya, kata Rafael. Bu Mirna tidak merencanakan penculikan itu. Tapi dia memanfaatkan keadaan setelahnya. Ia tahu ayahmu tak sempat mengalihkan warisannya secara resmi. Dan karena kamu hilang saat itu, kamu tidak bisa menandatangani apapun. Setelah kamu ditemukan, keadaanmu yang terguncang dan identitasmu yang diganti memberi celah besar baginya. Anjani merasakan dadanya sesak. Dia menyelamatkanku hanya untuk menguasai aset. Dia menyelamatkanmu karena dia tidak ingin anak kecil mati. Bantah Rafael cepat. Jangan samakan dia dengan penculikmu. Tapi setelah melihat peluang, dia memutuskan untuk mengambil alih. Dia ingin memastikan tidak ada lagi skandal yang menyeret keluarganya. Tidak ada investigasi ulang. Tidak ada risiko Ardan kembali membayangi perusahaan melalui pewarisnya. Anjani menunduk. Lalu pernikahan dengan Renaldi. Rafael mengatupkan rahangnya. Itu cara paling aman. Jika kamu menikah dengan Renaldi, maka seluruh hak waris, saham, dan sisa aset Ardan otomatis terhubung dengan keluarga Mirna. Tidak ada celah bagimu untuk menggugat, karena semuanya dianggap keputusan keluarga. Dan aku tidak sadar apa-apa, bisik Anjani, karena semua identitasku dikendalikan. Rafael menatapnya dalam. Iya, kamu dibesarkan di lingkungan yang membuatmu merasa berutang budi. Merasa aman. Merasa bahwa keluarga itu menyelamatkanmu dan memberi tempat. Kenyataannya mereka memanfaatkanku. Tidak sesederhana itu, kata Rafael dengan suara menekan. Mirna adalah orang yang keras, sistematis, dan obsesif terhadap stabilitas. Menurutnya, apa yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan perusahaan keluarga, sekaligus masa depanmu. Dari sudut pandangnya, ia menganggap itu tindakan paling masuk akal. Kalau begitu kenapa kamu muncul sekarang? Tanya Anjani, tatapannya tajam. Apa yang membuatmu memecah keheningan setelah bertahun-tahun? Rafael menelan kesal dan kelelahan yang ia pendam. Karena aku janji pada Ardan untuk melindungimu jika terjadi sesuatu. Dan setelah melihat bagaimana hidupmu berjalan, aku sadar Mirna mulai melangkah terlalu jauh. Kamu bukan lagi penerima perlindungan. Kamu objek kontrol. Itu melanggar janji yang kubuat. Anjani terdiam lama. Hening itu bukan hening kosong. Ia penuh gemuruh, penolakan, amarah, dan sesuatu yang lebih dalam. Kekecewaan yang menusuk. Apa langkah Mirna selanjutnya? Tanya Anjani, suaranya lebih stabil meski matanya bergetar. Dia ingin memastikan kamu tetap dalam jangkauan. Pernikahan itu adalah cara teraman. Dan Renaldi? Rafael berhenti sejenak. Renaldi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dialah yang paling polos dalam permainan ini. Anjani menatap lantai, menahan napas yang terasa berat. Jadi seluruh hidupku dikendalikan perempuan yang aku kira penyelamatku. Rafael mendekat, menatapnya tanpa berkedip. Sekarang kamu tahu kenyataannya. Tapi kamu masih punya pilihan. Dan aku ada di sini karena aku tidak akan membiarkanmu menjalani hidup yang bukan kamu pilih. Anjani menatap Rafael lagi, kali ini dengan mata yang sudah berubah, lebih tajam, lebih sadar, lebih siap menghadapi apapun yang tersembunyi di balik nama Mirna. Renaldi pulang lebih cepat dari biasanya. Nada langkahnya berat, seperti seseorang yang membawa sesuatu yang ingin dibicarakan tapi ragu memulainya. Anjani berdiri di dekat meja makan. Kedua tangannya dingin meski ruangan tidak terlalu sejuk. Hanya ada satu kalimat pengantar yang masih menggema dalam pikirannya. Rafael mengatakan Renaldi tidak tahu apapun. Tetapi kebohongan tetap kebohongan, meski pelakunya tidak sadar. Renaldi menatapnya sejenak, lalu meletakkan tas kerjanya. Kamu kelihatan tegang. Ada apa? Anjani tak menjawab langsung. Ia memutar tubuh, menatap suaminya dengan hati yang terasa penuh. Aku ingin bicara. Dan tolong, jangan menghindar. Renaldi mengerutkan kening, tetapi ia duduk. Katakan. Anjani menarik napas panjang. Aku tahu siapa Rafael Tan. Renaldi tampak terkejut. Bukan terkejut panik, melainkan seperti seseorang yang baru tahu nama itu berarti sesuatu. Kamu, ketemu dia? Suaranya pelan dan ragu. Aku mengikutimu ke rumah ibu. Jawab Anjani, tidak melunak. Aku melihat kalian bertemu dengannya. Dan aku bertemu Rafael sendiri setelah itu.
Renaldi menegakkan punggung. Kenapa kamu mengikutiku? Tanya Renaldi lagi. Kali ini ada nada tersinggung. Aku punya alasan. Dan aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kunjungan tamu Singapura. Renaldi menghela napas panjang. Wajahnya memanas. Kamu tidak percaya aku lagi? Anjani menahan diri untuk tidak terseret emosi. Aku ingin tahu kenapa kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu tahu aku mendengar video call itu, kan? Ibumu bilang aku tidak boleh ikut. Dari sana semua mulai terasa janggal. Renaldi memejamkan mata sejenak. Aku tidak mau kamu tersinggung. Ibu bilang itu tamu penting, urusan perusahaan. Kamu selalu cemas kalau ikut pertemuan formal. Aku tidak mau kamu tertekan. Alasan itu terdengar terlalu ringan dibanding kenyataan yang ia temukan. Anjani tidak ingin menghukum Renaldi dengan tuduhan berlebihan, tetapi ia tidak bisa menahan kenyataan yang membara di dalam kepalanya. Renaldi, ucap Anjani pelan, tamu itu bukan sekadar tamu penting. Dia adalah mantan pengacara ayah kandungku. Renaldi langsung menoleh cepat. Apa? Dan dia datang untuk menemuiku. Lanjut Anjani. Karena dia diberi amanah untuk menyerahkan aset ayahku. Termasuk perusahaan yang keluargamu kelola. Renaldi terdiam. Wajahnya tiba-tiba pucat. Seolah kalimat itu tidak masuk akal baginya. Padahal Anjani melihat jelas. Renaldi tidak sedang berpura-pura. Kebingungan di matanya benar. Bukan dibuat-buat. Aku tidak tahu soal ini, katanya akhirnya. Tapi kamu tahu ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Balas Anjani. Kamu mungkin tidak tahu seluruhnya, tapi kamu tahu ada hal yang dia larang aku ketahui. Renaldi menunduk, menyatukan jari-jarinya seperti seseorang yang sedang mencoba menyatukan kepingan yang terlepas. Ibu memang bilang ada dokumen penting terkait perusahaan. Dia bilang tidak ada hubungannya dengan kamu. Dia bilang itu urusan keluarga. Aku tidak menduga ini ada hubungannya dengan masa lalumu. Anjani memperhatikan ekspresi suaminya. Tidak ada tanda manipulasi. Renaldi benar-benar tidak tahu. Tapi ketidaktahuan bukan pembelaan sempurna dalam rumah tangga yang didasari kepercayaan. Aku tidak bisa menerima kamu setuju saja ketika ibumu menyuruhku tidak ikut. Kata Anjani, suaranya mulai bergetar. Itu rumah tangga kita. Bukankah seharusnya kamu berpihak padaku? Renaldi mengangkat wajahnya. Ada luka di sana, tapi bukan amarah, lebih seperti seseorang yang merasa baru ditampar oleh kenyataan. Aku minta maaf. Selama ini aku berpikir kamu dan ibu sudah cukup akrab. Aku tidak pernah merasa ada sesuatu yang perlu kamu curigai dari dia. Justru karena terlalu akrab, aku tidak sadar dia menyembunyikan sebagian besar hidupku. Renaldi menggeleng pendek, seperti menolak kenyataan yang datang terlalu cepat. Kamu benar-benar yakin dengan apa yang dikatakan Rafael? Dia punya dokumen, jawab Anjani tegas. Surat-surat yang membuktikan semua warisan ayahku dialihkan secara tidak sah. Dan aku baru tahu kalau identitasku dibuat ulang setelah penculikan. Semua itu terjadi saat aku masih trauma dan tidak sadar. Renaldi mengusap wajahnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dengarkan aku, kata Anjani, kali ini lebih lembut namun terarah. Aku tidak menyalahkanmu atas apa yang ibumu lakukan sebelum kita menikah. Tapi aku perlu kamu jujur sepenuhnya dari sekarang. Kita tidak bisa terus hidup di rumah yang pondasinya retak. Renaldi mendekat, duduk lebih dekat, lalu meraih tangan Anjani tanpa memaksa. Aku tidak berpihak pada siapapun. Aku berpihak padamu. Jika ibuku melakukan sesuatu yang tidak benar, aku akan menghadapinya. Tapi aku perlu tahu keseluruhan ceritanya dulu. Rafael ingin bertemu kita berdua, kata Anjani. Dia bilang kamu harus dengar langsung. Renaldi menarik napas panjang, seakan keputusan besar baru saja membuka pintu yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya. Kalau begitu, ayo temui dia. Aku ingin tahu kebenarannya. Anjani mengangguk pelan. Rasa lega tidak muncul seketika, tapi ada sesuatu yang sedikit mengendur di dadanya. Mungkin, untuk pertama kalinya sejak ia mengetahui semua ini, ia tidak merasa sendirian menghadapi kebenaran pahit yang selama ini terkubur. Renaldi menggenggam tangannya lebih erat. Kita hadapi bersama. Aku janji. Dan untuk pertama kalinya, Anjani merasakan janji itu tidak kosong. Tidak sempurna,
tetapi lebih jujur daripada semua hal yang selama ini dikatakan Renaldi tanpa ia sadari membawa luka di baliknya. Renaldi menghirup napas panjang sebelum membuka pintu rumah Bu Mirna. Anjani menatap dari belakangnya, merasa ketegangan udara di antara mereka seperti tertahan di setiap sudut ruang tamu yang mewah. Tidak ada kata pengantar yang bisa menenangkan, hanya satu tujuan, menghadapi kebenaran. Begitu Bu Mirna melihat Renaldi dan Anjani masuk, senyumnya yang biasa ramah tampak kaku. "Kalian datang, cepat sekali," ujarnya. Nada itu terdengar tegang, tidak natural. Renaldi menatap ibunya langsung, tidak menunggu basa-basi. "Aku perlu bicara jujur, Bu. Tentang apa yang selama ini ibu sembunyikan." Bu Mirna menyingkirkan kursi, duduk santai, namun matanya tidak lepas dari keduanya. "Apa yang kamu maksud, Nak?" "Aku tidak ingin bermain kata-kata lagi," kata Renaldi, suaranya menahan amarah. "Aku tahu ada tamu dari Singapura. Aku tahu kamu menyembunyikan identitas dan tujuan orang itu. Dan aku tahu semua ini terkait Anjani." Mata Bu Mirna menyipit. "Renaldi, jangan terlalu berlebihan. Semua ini hanya urusan keluarga, dan aku hanya ingin melindungi kalian." "Melindungi?" Renaldi menyambar kata itu seperti tombak. "Kamu menyembunyikan informasi, memanipulasi fakta, dan membuat keputusan atas namanya tanpa izin. Itu bukan melindungi, Bu. Itu mengontrol." Anjani menahan napas, memperhatikan perubahan nada ibunya. Bu Mirna menatap putranya, lalu menoleh ke Anjani sekejap, seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. "Renaldi, kamu tidak mengerti. Aku hanya ingin memastikan semuanya aman." "Anjani, dia aman karena aku mengawasinya," kata Bu Mirna cepat, mencoba menenangkan situasi. "Aman?" Renaldi hampir tertawa sinis. "Dia dipindahkan identitasnya, hidupnya dikendalikan, dan kamu menikahkannya denganku untuk memastikan aset tetap di keluarga kita. Itu aman menurutmu?" Bu Mirna terdiam, matanya memerah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terjadi begitu cepat setelah ayahnya meninggal. Aku hanya berpikir kalau aku bisa menjaga aset dan keluargamu tetap stabil, maka semua akan baik-baik saja." Renaldi mencondongkan tubuh, wajahnya tegang. "Stabil? Bu, ini bukan soal stabil. Ini soal kepercayaan, tentang bagaimana kamu memperlakukan manusia yang seharusnya kita lindungi. Bukan tentang saham atau perusahaan." Anjani akhirnya menambahkan, suaranya tenang tapi penuh kekuatan. "Ibu Mirna, aku tidak perlu belas kasihan. Aku perlu kebenaran. Semua yang terjadi pada hidupku, identitasku, masa kecilku, bahkan pernikahanku, terkait keputusan ibu. Aku punya hak untuk tahu dan memilih." Bu Mirna menunduk, sejenak terdiam, lalu mengangkat wajahnya. Aku pikir aku melakukan yang terbaik. Aku tidak ingin kamu terluka lagi. Dan apakah menurut ibu aku bisa menilai sendiri apa yang terbaik untuk hidupku jika semua keputusan sudah diambil tanpa aku?" Anjani menatap tajam. Renaldi berdiri, jarak mereka semakin dekat. "Aku tidak bisa diam. Aku tidak akan membiarkan ibu menutupi fakta lagi. Apa yang ibu lakukan itu manipulasi. Dan aku ingin semua yang terkait aset ayah Anjani diklarifikasi sekarang juga. Tidak ada lagi kebohongan." Bu Mirna menggigit bibir, matanya berair, tapi suaranya tetap terdengar tegas. Aku takut kehilangan kontrol. Aku takut semua ini akan hancur jika kau tahu segalanya." "Kontrol?" Renaldi menekankan kata itu. "Ini bukan soal kontrol, Bu. Ini soal menghormati hidup orang lain. Hidupku, hidup Anjani, dan haknya sebagai pewaris sah." Anjani maju satu langkah. "Ibu Mirna, aku bukan musuh. Tapi aku tidak bisa diam ketika hidupku diatur tanpa izin. Aku ingin semua fakta. Jika ibu memang ingin aku aman, maka bicaralah jujur sekarang. Tidak ada manipulasi. Tidak ada lagi rahasia." Bu Mirna menunduk lama, napasnya tersengal. Suasana hening, seolah ruang itu menahan setiap kata yang belum terucap. Lalu akhirnya, suaranya terdengar serak. "Baik, aku akan bicara jujur. Semua yang aku lakukan, termasuk mengatur identitasmu dan menikahkanmu dengan Renaldi, itu demi mengamankan aset keluarga. Aku takut jika semuanya terbuka, perusahaan akan hancur,
dan keluarga kita akan terpuruk. Renaldi menatap ibunya dengan mata menyala. Dan kamu tidak memikirkan apa yang aku rasakan? Apa yang Anjani rasakan? Kita bukan objek untuk mengamankan aset, Bu. Kita manusia yang punya hak hidup bebas dan menentukan masa depan sendiri. Bu Mirna menunduk, tangannya gemetar. Aku sadar sekarang. Aku terlalu jauh. Aku hanya ingin melindungi, tapi aku salah. Anjani merasakan campuran lega dan marah. Lega karena akhirnya kebenaran keluar. Marah karena semua itu sudah memakan waktu dan masa kecilnya. Ia menarik napas panjang, menatap Renaldi. Sekarang kita tahu semuanya, kata Renaldi, suaranya lebih lembut namun tegas. Yang tersisa hanya satu, memperbaiki semua ini. Tidak ada lagi kebohongan. Bu Mirna menunduk, tak mampu berkata lebih banyak. Kedua anaknya berdiri di hadapannya, wajah tegas dan penuh tuntutan kejujuran. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak bisa lagi menutupi kenyataan. Dan ketegangan yang menguasai ruang itu seakan pecah, menggantikan rasa takut dengan rasa sadar. Ini adalah titik awal konfrontasi yang sebenarnya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memulihkan kepercayaan yang retak. Anjani menunggu di sebuah kafe kecil yang sepi. Pagi itu sinar matahari menembus jendela dengan lembut, tetapi hatinya tetap tegang. Satu kalimat pengingat dari percakapan sebelumnya muncul di kepalanya. Rafael telah mengungkap identitasnya dan misi yang sebenarnya. Kini, ada satu hal yang lebih penting, bukti fisik yang bisa mengubah hidupnya. Rafael datang tepat waktu, langkahnya mantap. Tanpa banyak basa-basi, ia duduk di seberang meja. Di tangannya, ada map coklat tebal yang tampak berat. Ia menatap Anjani sejenak. Ini yang kamu butuhkan, katanya pelan. Anjani meraih map itu, jari-jarinya sedikit gemetar. Map itu terasa hangat, seperti menyimpan energi masa lalu yang selama ini tersembunyi. Ia membuka penutupnya, dan di dalamnya tergeletak beberapa lembar kertas dengan cap resmi, tanda tangan, dan segel legal. Di tengahnya ada dokumen yang paling penting, wasiat asli ayahnya, Ardan. Rafael menatapnya serius. Ini adalah dokumen asli, bukan salinan atau fotokopi. Semua tertulis di sini. Semua aset yang ayahmu miliki, perusahaan, saham, properti, diserahkan padamu sebagai ahli waris tunggal. Anjani menahan napas. Setiap kata di dokumen itu seolah menampar ingatannya tentang masa lalu, penculikan, dan semua yang terjadi kemudian. Tangan yang semula gemetar kini menahan getaran emosi yang lebih dalam. Rafael, ini nyata? Tanyanya, suara nyaris berbisik. Rafael mengangguk. Sangat nyata. Aku memverifikasi keaslian dokumen ini sebelum memberikannya padamu. Segala sesuatu yang terjadi setelah penculikanmu, termasuk pengelolaan aset oleh Bu Mirna, tidak sah tanpa persetujuanmu. Anjani membuka lembar demi lembar, matanya berkaca-kaca. Ada bagian yang menyebutkan nama-nama perusahaan, alamat properti, dan rincian saham yang bahkan ia tidak tahu sebelumnya. Ia menutup mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Selama ini aku merasa kehilangan kendali atas hidupku, ucap Anjani pelan. Seolah semua keputusan dibuat orang lain, bukan aku sendiri. Rafael mencondongkan tubuh. Dokumen ini memberimu kendali kembali. Semua yang dilakukan tanpa izinmu bisa dibatalkan. Semua keputusan yang diambil tanpa persetujuanmu bisa dipertanyakan secara hukum. Anjani membuka mata, menatap Rafael dengan campuran lega dan kemarahan. Aku ingin menghadapi Bu Mirna. Aku ingin dia mengakui semua yang dilakukannya dan minta maaf secara terbuka. Rafael menatapnya dalam. Itu hakmu, dan aku akan membantumu. Tapi ingat, menghadapi seseorang yang sudah lama terbiasa memanipulasi bukan hal mudah. Kamu perlu bukti, strategi, dan keberanian yang teguh. Anjani menutup map dengan tegas. Aku siap. Ini bukan hanya soal uang atau perusahaan. Ini soal hidupku, hakku, dan masa depan yang seharusnya aku miliki sejak dulu. Rafael mengangguk. Dan dengan dokumen ini, tidak ada lagi alasan untuk ragu. Ini adalah titik awalmu untuk mengambil alih hidupmu. Anjani menyimpan map itu di tasnya, merasakan bobot tanggung jawab sekaligus kebebasan. Matanya menatap Rafael. Aku ingin menghadapi Renaldi juga. Dia harus tahu semuanya, meski aku tahu dia tidak bersalah.
Rafael tersenyum tipis. Dia akan mendukungmu. Sekarang kamu memiliki fakta dan bukti. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi atau kebohongan. Hening sejenak menyelimuti kafe. Hanya suara pelayan yang membersihkan meja terdengar samar. Anjani menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih cepat. Rasanya campur aduk, marah, lega, takut, dan penuh harapan. Rafael, katanya akhirnya, terima kasih sudah menepati janji. Tidak hanya menemukan aku, tapi juga memberiku apa yang seharusnya menjadi hakku sejak awal. Rafael menatapnya, wajahnya serius namun hangat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Aku berjanji pada Ardan, dan aku berjanji padamu. Tidak ada yang bisa menggantikan ini, kecuali keberanianmu sendiri untuk bertindak. Anjani menunduk, membuka kembali dokumen itu, memeriksa setiap detailnya. Rasanya seperti memegang kunci yang bisa membuka semua pintu yang selama ini tertutup. Ia tahu perjuangan belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali penuh. Baik, ucap Anjani akhirnya, suara mantap. Langkah pertama, menghadapi Bu Mirna. Dan kali ini, aku tidak akan ragu. Rafael mengangguk, berdiri bersamanya. Dan aku akan ada di sisimu. Kita hadapi semuanya bersama. Anjani menatap map di tangannya, menyadari bahwa lembaran kertas itu bukan sekadar dokumen hukum. Itu adalah simbol kebenaran, hak, dan kebebasan yang selama ini tertahan. Dengan bukti ini, ia tahu hidupnya akan berubah, bukan karena orang lain, tetapi karena ia akhirnya memiliki suara sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun, Anjani merasakan kendali atas hidupnya sendiri. Anjani duduk di ruang kerja kecil yang disewa khusus sebagai tempat strateginya bersama Rafael. Map coklat yang berisi bukti wasiat Ardan masih terbuka di meja, beberapa dokumen perusahaan tersebar rapi di sekitarnya. Udara pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma kota yang basah. Satu kalimat pengingat saja, Renaldi belum sepenuhnya tahu semua fakta. Sekarang, Anjani harus mengambil langkah. Rencana kita harus jelas, kata Rafael sambil menunjuk pada salah satu dokumen. Tidak ada ruang untuk improvisasi, tidak ada ruang untuk emosi yang mengacaukan logika. Anjani mengangguk. Aku tahu. Aku ingin semuanya terukur. Tidak ada kejutan untuk Renaldi, hanya fakta yang membuatnya percaya. Aku tidak ingin dia merasa dihianati. Rafael menatapnya, memperhatikan garis rahang yang tegang dan sorot matanya yang menyala. Kamu berbeda sekarang. Tenang, tegas, dan fokus. Itu yang aku perlukan untuk menghadapi Bu Mirna dan juga untuk membuat Renaldi berada di sisi kita. Anjani menarik napas panjang, kemudian mulai menyusun poin demi poin. Pertama, aku akan bicara pada Renaldi. Aku tidak akan menyerang ibunya secara langsung. Aku akan mulai dari fakta yang tidak bisa dibantah, bukti wasiat asli ayahku, dokumen perusahaan, dan semua kejadian masa lalu yang relevan. Rafael mencondongkan tubuh. Setuju. Tapi urutannya harus tepat. Jangan mulai dengan tuduhan. Mulai dari fakta, dari bukti. Buat dia melihat kenyataan sebelum emosinya bereaksi. Anjani menatap map di depannya. Setiap lembar adalah alat untuk mengembalikan kendali hidupnya. Setelah itu, aku akan jelaskan mengapa ibu menyembunyikan fakta itu. Tanpa menyalahkan, hanya menyampaikan konsekuensi dari tindakan tersebut. Bagus, kata Rafael. Kamu sudah mulai memisahkan emosi dan strategi. Itu penting. Selanjutnya, kami akan menghadapi ibu bersamaan, tapi setelah Renaldi paham dan berada di pihakku. Dengan begitu, konfrontasi tidak akan menjadi perdebatan emosional. Semua akan berbasis bukti. Rafael tersenyum tipis. Aku tidak pernah meragukan kamu, Anjani. Sekarang kamu tidak lagi anak yang dulu, yang pasrah pada keadaan. Kamu pemimpin di sini. Anjani menekankan kata-katanya sendiri. Aku harus. Jika aku tidak mengambil kendali sekarang, tidak ada yang akan melakukannya untukku. Beberapa jam kemudian, Renaldi tiba. Matanya menatap Anjani dengan campuran penasaran dan kekhawatiran. Apa yang ingin kamu bicarakan? Anjani menutup map, lalu menatap mata suaminya. Aku ingin kamu melihat sesuatu. Semua ini tentang hidupku, tentang hakku, dan masa depan kita.
Ia membuka map di meja dan menunjukkan dokumen wasiat asli, dokumen perusahaan, dan beberapa surat terkait perubahan identitasnya. Ini fakta, Renaldi. Semua yang terjadi setelah penculikan, identitasku, pengelolaan aset, bahkan pernikahanku, tidak sepenuhnya sah tanpa persetujuanku. Renaldi membaca dokumen itu. Wajahnya berubah seiring memahami setiap kata. Tangannya sedikit gemetar saat memegang lembaran itu. Aku tidak tahu ini terjadi. Bagaimana mungkin ibu melakukan semua ini tanpa aku tahu? Anjani menahan diri untuk tidak menatap ibunya terlalu lama. Bukan waktunya menilai. Ini waktunya memahami kenyataan. Aku ingin kamu percaya pada fakta, bukan emosi atau pembelaan. Renaldi menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya. Aku percaya padamu, Anjani. Semua ini terlalu banyak untuk dicerna sekaligus, tapi aku lihat bukti di depan mata. Aku tahu kamu tidak akan berbohong. Rafael memperhatikan dari sisi ruangan, senyum tipis terlukis di wajahnya. Bagus, dia mulai berada di pihakmu. Sekarang, langkah selanjutnya lebih mudah. Konfrontasi dengan ibu bisa dilakukan tanpa Renaldi ragu. Anjani menatap Renaldi. Aku ingin kita menghadapi Bu Mirna bersama. Tapi aku perlu kamu sebagai partner, bukan sekadar suami. Kita harus sejalan, tegas dan jelas. Renaldi mengangguk mantap. Aku di sisimu. Aku tidak akan biarkan orang lain memanipulasi hidup kita lagi. Mereka menghabiskan beberapa jam berikutnya menyusun strategi detail. Siapa yang akan berbicara terlebih dahulu, fakta apa yang ditunjukkan, urutan dokumen yang disampaikan, dan kemungkinan reaksi Bu Mirna. Setiap langkah ditimbang dengan hati-hati. Jangan lupa, kata Rafael sambil menandai dokumen, perhatian pada bahasa tubuh ibu. Ketika dia mencoba mengalihkan perhatian atau memanipulasi, fokus pada bukti. Tidak ada debat emosional. Anjani menatap map dan dokumen-dokumen itu, merasakan gelombang kekuatan baru yang mengalir di tubuhnya. Ia tidak lagi menjadi korban keadaan. Ia bukan lagi Anjani yang pasrah pada keputusan orang lain. Ia sekarang pengendali langkah, pemilik hak, dan suara yang akan didengar. Ini adalah titik balikku, ucap Anjani pelan, lebih untuk dirinya sendiri. Aku akan mengambil hidupku kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Rafael menepuk bahunya singkat. Persis seperti yang harus terjadi. Sekarang, kita siap menghadapi semuanya. Anjani menatap Renaldi sekali lagi, yakin dan tegas. Bersama, kita akan menyelesaikan ini. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi manipulasi. Renaldi menggenggam tangannya erat. Aku bersamamu, sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun, Anjani merasa utuh. Bukan karena dia mendapatkan bukti, tapi karena dia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Kekuatan yang membuatnya mampu menghadapi masa lalu, membangun masa depan, dan membuat orang-orang di sekitarnya melihatnya sebagai Anjani yang baru. Tegas, cerdas, dan tidak tergoyahkan. Ruang tamu rumah Bu Mirna terasa sesak ketika Anjani dan Renaldi melangkah masuk. Mata Bu Mirna menatap keduanya, senyumnya tipis tapi tegang. Udara seperti menahan napas, menunggu ledakan yang sudah lama tertahan. Satu kalimat pengingat singkat muncul di benak Anjani. Renaldi sekarang sepenuhnya berada di sisinya. Jadi, ini waktunya, ucap Anjani pelan, suara penuh ketegasan. Bu Mirna menyingkirkan kursi, tetap berdiri di dekat meja, matanya menyapu seluruh ruangan. Apa maksud kedatangan kalian berdua? Nada itu terdengar mencoba tenang, tapi tegangnya sulit disembunyikan. Kita tidak datang untuk basa-basi, kata Renaldi, menatap ibunya. Kita datang untuk bicara jujur. Tentang semua keputusan yang ibu buat tanpa izin Anjani, tentang perusahaan, dan warisan ayahnya. Bu Mirna menelan ludah. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Aku ingin semuanya tetap stabil. Tidak ada yang akan rugi. Anjani melangkah lebih dekat, matanya tajam. Melindungi keluarga? Dengan menyembunyikan fakta tentang warisanku? Dengan menikahkanku denganmu tanpa persetujuanku sendiri? Renaldi menahan napas. Ibu, jangan mencoba membela diri dengan kata stabil. Semua itu salah. Kami berdua, aku dan Anjani, berhak tahu dan memilih sendiri. Ini bukan tentang aset saja.
Ini tentang hidupnya. Bu Mirna menggigit bibir, wajahnya memerah. Kamu tidak mengerti. Semua ini, semua yang kulakukan, itu untuk menjaga perusahaan tetap aman. Aku tidak ingin skandal dari ayahmu mengacaukan segalanya. Anjani menahan amarahnya. Jadi selama 10 tahun ini, yang ibu lakukan bukan demi aku, tapi demi kontrol atas aset ayahku. Bu Mirna menunduk, tangan gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ketika Ardan meninggal, aku melihat peluang dan aku takut. Aku takut keluarga kita hancur jika pewaris asli ikut campur. Aku ingin memastikan semuanya tetap terkendali. Renaldi melangkah maju, suaranya tegas. Terkendali? Dengan mengubah hidup Anjani, menyembunyikan fakta, dan membuat keputusan seolah dia tidak ada hak memilih? Itu bukan kontrol, itu manipulasi. Anjani mengambil napas panjang. Ibu, aku bukan anak kecil lagi. Aku mengerti maksudmu, tapi aku tidak bisa lagi tinggal diam. Aku ingin semua hakku dikembalikan, dan aku ingin pengakuan atas kesalahan ini. Tanpa itu, aku tidak bisa percaya lagi. Bu Mirna menutup mata sejenak. Aku takut kehilangan segalanya. Aku pikir jika aku bisa mengatur hidupmu, aku bisa melindungi perusahaan dan keluarga. Aku tidak bermaksud menyakiti, tapi aku terlalu jauh. Aku salah. Raut wajahnya memancarkan ketakutan dan penyesalan, namun tidak ada yang menipu Anjani. Semua terlihat jelas, ibu yang selama ini dianggap penyelamat, ternyata juga manusia yang takut kehilangan kontrol. Rafael, yang berdiri di sisi ruangan, menatap diam. Ia membiarkan Anjani dan Renaldi memimpin konfrontasi. Fokus mereka jelas, strategi mereka terukur. Jadi yang ibu lakukan, kata Anjani dengan suara tajam, bukan demi aku, tapi demi memastikan saham dan aset tetap di tangan keluarga. Dan aku, nyatanya, hanyalah pion dalam permainan itu. Bu Mirna menunduk, tak mampu menatap Anjani. Iya, aku terlalu takut kehilangan kekuasaan atas perusahaan. Aku pikir aku melakukan yang terbaik. Tapi aku salah. Aku terlalu jauh. Renaldi menepuk pundak Anjani lembut. Sekarang kita tahu segalanya. Tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Anjani mengangguk pelan. Aku ingin pengakuan yang jelas. Aku ingin ibu minta maaf, dan aku ingin semua aset yang seharusnya menjadi hakku dikembalikan. Tanpa itu, kepercayaan kita hancur. Bu Mirna menarik napas panjang, suara gemetar. Aku minta maaf, Anjani. Aku minta maaf karena telah mengubah hidupmu tanpa izin. Aku minta maaf karena terlalu takut kehilangan aset, sehingga melupakan perasaan dan hakmu. Anjani menatap ibunya, menilai kejujuran di matanya. Tidak ada manipulasi, hanya penyesalan yang tulus. Itu cukup, tapi hanya sebagai awal. Mulai sekarang, Anjani melanjutkan, semua keputusan harus jelas. Aku bukan objek untuk dikendalikan, aku ahli waris sah. Dan Renaldi, kita hadapi semuanya bersama. Renaldi menatap ibunya, kemudian Anjani. Aku bersamamu. Kita harus pastikan semua hak dan fakta benar-benar diakui. Bu Mirna menunduk, menahan air mata. Aku akan menyerahkan semua dokumen, semua kontrol, dan menerima keputusanmu. Tidak ada lagi rahasia. Hening menyelimuti ruang tamu sejenak, bukan hening kosong, tapi hening yang penuh kelegaan dan ketegangan yang mulai mereda. Semua kebenaran telah terungkap, semua motif terlihat jelas, dan sekarang tersisa satu hal. Memperbaiki hubungan yang retak dan menata kembali kehidupan yang sempat dikendalikan orang lain. Anjani menarik napas panjang, menatap Rafael di samping. Mereka siap melangkah ke fase berikutnya. Memulihkan haknya, menegakkan kebenaran, dan memastikan masa depan tidak lagi diatur oleh ketakutan orang lain. Dan untuk pertama kalinya, Anjani merasakan kekuatan yang nyata. Kekuatan untuk menghadapi masa lalu, menuntut hak, dan mengatur hidupnya sendiri. Anjani berdiri di tengah ruang tamu, tangan terkepal di samping tubuhnya, napasnya terengah, matanya menatap tajam ke arah Bu Mirna. Semua rasa sakit 10 tahun terakhir seolah menumpuk di dadanya, menuntut untuk diungkap. Satu kalimat pengingat muncul di benaknya. Renaldi sepenuhnya berada di sisinya, dan sekarang waktunya suara Anjani didengar. Ibu, suaranya pecah tapi tegas,
Selama ini aku hidup dalam bayangan keputusan yang bukan milikku. Identitasku diubah, hidupku dikendalikan, dan aku menikah dengan Renaldi tanpa persetujuanku sendiri. Bu Mirna menunduk, bibirnya gemetar. Tidak ada yang membela diri. Diamnya justru membuat rasa sakit itu semakin nyata bagi Anjani. Aku mengira aku selamat dari masa lalu. Lanjut Anjani, suaranya menahan amarah sekaligus kesedihan. Tapi kenyataannya, keselamatan itu palsu. Aku dianggap aman, tapi aku hanyalah pion untuk mengamankan aset. Selama ini, aku hanya diperhitungkan sebagai alat, bukan manusia dengan hak dan perasaan. Renaldi melangkah maju, menempatkan dirinya di samping Anjani, menatap ibunya dengan tatapan tegas tapi penuh perlindungan. Ibu Mirna, ini tidak bisa dianggap sepele. Anjani bukan sekadar aset atau pion. Dia manusia yang punya hak atas hidupnya sendiri. Dan selama ini, tindakan ibu menyakiti dia tanpa sadar. Anjani menunduk sejenak, menarik napas dalam. Setiap keputusan yang ibu buat, setiap kata yang ibu ucapkan, seakan menekankan bahwa aku tidak punya suara. Aku merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menyelamatkanku. Aku merasa kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Bu Mirna menutup mata, lalu membukanya perlahan. Suaranya gemetar saat berbicara. Anjani, aku tidak bermaksud menyakiti. Aku hanya takut kehilangan kendali, takut kehilangan segalanya yang berkaitan dengan perusahaan dan keluarga. Aku pikir aku melakukan yang terbaik. Yang terbaik menurut ibu, Anjani menyela, adalah mengorbankan hidupku sendiri. Apakah itu yang ibu sebut perlindungan? Mengatur identitasku, menyembunyikan fakta, membuatku menikah demi keamanan aset. Renaldi menggenggam tangan Anjani, menenangkan, tapi juga memperkuat. Ibu, dengarkan baik-baik. Anjani bukan objek. Kita harus menghormati haknya, bukan membuat keputusan seolah dia tidak ada. Ini bukan soal kekuasaan, tapi tentang rasa hormat. Anjani menatap ibunya lebih intens. Aku ingin pengakuan yang jujur. Aku ingin ibu mengakui semua kesalahan. Bukan alasan, bukan pembelaan, tapi pengakuan. Aku ingin kejujuran yang tulus. Hanya itu yang bisa memulai memperbaiki semua ini. Bu Mirna menunduk lama, napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena kesadaran mulai menembus dinding pertahanannya. Aku takut. Aku terlalu jauh. Aku ingin melindungi, tapi aku melihat sekarang. Aku salah. Aku menyakiti kamu. Aku minta maaf, Anjani. Anjani menahan air mata yang ingin jatuh, tetapi suaranya tetap tegas. Permintaan maaf harus lebih dari sekadar kata. Aku ingin melihat tindakan, ibu. Aku ingin hakku dikembalikan, semua keputusan yang diambil tanpa izinku dibatalkan, dan masa depanku dijaga dengan keadilan, bukan manipulasi. Renaldi menatap ibunya dengan pandangan yang tidak bisa dibantah. Ibu, ini bukan soal menyalahkan. Ini soal memperbaiki. Kita harus mengembalikan kendali pada Anjani, bukan mempertahankan posisi atau aset yang diperoleh dengan mengorbankannya. Bu Mirna menunduk lebih dalam, bibirnya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Aku terlalu egois. Aku terlalu fokus pada perusahaan dan keluarga, sampai aku melupakan perasaanmu, Anjani. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Anjani menarik napas panjang, merasakan beban emosinya sedikit terangkat. Mulai dari sekarang, ibu. Mulai dari menghormati hidupku, bukan memanipulasinya. Semua tindakan ibu selama ini membawa luka, tapi aku memilih memberi kesempatan untuk memperbaiki. Tapi itu harus nyata, Bu, bukan kata-kata. Renaldi meletakkan tangan di bahu Anjani, menatap ibunya. Kami di sini bukan untuk menyerang, tapi untuk menegakkan kebenaran. Anjani berhak atas masa depannya sendiri. Kita bisa memperbaiki semuanya, tapi harus bersama, jujur, dan adil. Bu Mirna menunduk dalam-dalam, napasnya berat. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku sadar sekarang. Semua yang kulakukan salah. Aku siap menyerahkan dokumen, semua kontrol, dan membiarkan Anjani menentukan jalannya sendiri. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Anjani mengangguk pelan.
Itu awalnya. Sekarang, kita perbaiki satu persatu. Aku ingin hakku diakui, hidupku dikembalikan, dan kepercayaan kita mulai dibangun ulang. Aku tidak ingin lagi ada manipulasi atau rahasia. Renaldi tersenyum tipis, menggenggam tangan Anjani erat. Kita lakukan bersama. Tidak ada lagi kebohongan. Semua luka akan kita hadapi, dan perlahan kita akan menutupnya. Hening menyelimuti ruang tamu sejenak, tetapi kini berbeda. Ini bukan hening yang menahan ketegangan, melainkan hening yang memberi ruang bagi kesadaran dan penyesalan untuk muncul. Bu Mirna tampak goyah, tetapi kali ini, kesadaran itu tulus. Anjani merasa lega, meski masih ada luka yang perlu sembuh. Dan untuk pertama kalinya, setelah 10 tahun, Anjani merasakan bahwa suara dan pilihannya benar-benar dihargai. Suara itu bukan lagi diabaikan. Ia menjadi pondasi kekuatannya untuk menghadapi masa depan dengan tegas, jujur, dan penuh kendali. Beberapa minggu setelah konfrontasi di ruang tamu, suasana mulai berubah di rumah Bu Mirna. Anjani, Renaldi, dan ibunya duduk bersama, kali ini bukan untuk pertengkaran, tapi untuk menyusun langkah nyata. Semua ketegangan yang menumpuk perlahan mulai tersalurkan ke arah yang konstruktif. Satu kalimat pengingat singkat muncul di kepala Anjani. Bukti wasiat asli ayahnya sudah berada di tangannya. Kini yang tersisa adalah menyelesaikan hak-haknya secara legal dan memperbaiki hubungan yang retak. Rafael hadir sebagai penasihat legal, duduk di sisi meja dengan dokumen lengkap. Langkah pertama, katanya, adalah memastikan semua dokumen wasiat Ardan diakui secara sah di hadapan pengadilan dan otoritas terkait. Kita harus menutup celah hukum yang mungkin dimanfaatkan siapapun. Anjani mengangguk, matanya fokus. Aku ingin semua dilakukan transparan. Tidak ada manipulasi, tidak ada prosedur yang dilewati. Renaldi menatap ibunya. Ibu, aku tahu ini sulit. Tapi kita harus mengikuti prosedur hukum agar hak Anjani benar-benar aman dan tidak bisa dipermasalahkan. Bu Mirna menghela napas panjang. Aku mengerti. Aku siap memberikan semua dokumen, menandatangani persetujuan, dan membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Rafael mulai menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, kita serahkan wasiat asli ke pengadilan. Kemudian, semua saham dan aset yang selama ini dikelola Bu Mirna akan dialihkan secara resmi kepada Anjani. Proses ini termasuk audit internal perusahaan dan verifikasi hukum atas semua keputusan yang telah diambil tanpa persetujuan Anjani. Anjani membuka map dokumen, memastikan semuanya lengkap. Dokumen ini harus lengkap dan sesuai hukum. Aku tidak ingin ada masalah di masa depan. Renaldi menepuk pundaknya, memberikan dukungan. Kamu tidak sendiri. Aku akan ada di sisimu. Kita pastikan semua legalitas benar-benar aman. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke kantor pengacara untuk memulai proses formal. Rafael menyiapkan surat pengajuan dan dokumen pendukung. Ini akan memakan waktu beberapa minggu, tapi ini satu-satunya cara untuk mengamankan hak Anjani secara sah, jelasnya. Anjani menatap dokumen itu, hati berdebar. Ia tahu setiap tanda tangan dan segel resmi adalah langkah besar menuju pengembalian kendali atas hidupnya. Ini bukan sekadar formalitas, ujarnya. Ini adalah bukti bahwa aku memiliki hak, dan semua orang harus menghormatinya. Renaldi duduk di sampingnya. Kamu sudah berani menghadapi semua ini. Aku percaya proses ini akan berjalan lancar karena semua bukti ada di tanganmu. Setelah proses pengajuan, Rafael memastikan setiap langkah diawasi ketat. Pengadilan menerima dokumen wasiat asli, melakukan verifikasi, dan menetapkan Anjani sebagai ahli waris sah atas semua aset ayahnya, termasuk saham dan properti yang sebelumnya dikelola Bu Mirna. Bu Mirna menandatangani semua dokumen secara resmi, menyerahkan kendali, dan menyaksikan proses legalisasi tanpa keberatan. Hari itu, Anjani merasa lega. Namun bukan hanya karena legalitasnya selesai, tapi juga karena proses ini membuka jalan untuk pemulihan hubungan keluarga. Ia duduk bersama Renaldi dan Bu Mirna di ruang keluarga. Suasana masih canggung, tapi berbeda dari ketegangan sebelumnya. Aku tahu ini sulit untuk kita semua, kata Anjani, menatap ibunya. Tapi aku ingin memulai dari sini. Kita bisa memperbaiki hubungan kita, bukan hanya menyelesaikan masalah hukum.
Bu Mirna menunduk, menahan air mata. Aku ingin belajar. Aku ingin memperbaiki cara aku memandangmu, Anjani. Aku salah selama ini, dan aku siap memulai kembali, perlahan tapi pasti. Renaldi menambahkan, yang penting sekarang adalah kejujuran dan saling menghargai. Aku percaya kita bisa membangun kembali hubungan ini, tanpa rahasia dan manipulasi. Anjani mengangguk. Ia merasakan beban 10 tahun perlahan terangkat. Hati yang dulu penuh luka mulai bisa bernapas. Tidak ada dendam, hanya tekad untuk membangun kembali kepercayaan, sambil menegakkan hak-haknya secara resmi. Rafael menutup map dokumen. Semua langkah legal sudah selesai. Sekarang terserah kalian bagaimana membangun kembali kehidupan keluarga dengan fondasi yang kuat. Semua hak Anjani sudah diakui secara sah. Anjani tersenyum tipis, menatap ibunya. Ini bukan akhir, tapi awal. Kita bisa memperbaiki semuanya, dan aku percaya kita bisa. Bu Mirna menunduk, kali ini dengan tulus. Aku siap belajar. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dengan cara yang benar. Anjani. Tanpa manipulasi, tanpa rahasia. Renaldi menggenggam tangan Anjani, memberikan kekuatan tambahan. Kita akan lakukan bersama, dan aku yakin ini awal yang baik. Hening singkat menyelimuti ruang itu, bukan hening canggung, tapi hening yang menandai titik awal pemulihan. Anjani merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Haknya legal, hidupnya kembali di tangannya, dan ada kesempatan nyata untuk memperbaiki hubungan keluarga. Ia menatap Rafael, lalu Renaldi, lalu ibunya. Semua terlihat jelas, masa lalu bisa dijadikan pelajaran, luka bisa disembuhkan, dan masa depan bisa dibangun dengan fondasi kebenaran, kejujuran, dan hukum yang tegas. Dan untuk pertama kalinya, Anjani merasa seluruh hidupnya berada dalam kendali dirinya sendiri, sekaligus membuka ruang untuk rekonsiliasi yang tulus. Senja menyelimuti rumah Bu Mirna, cahaya hangat menembus jendela ruang tamu, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Anjani duduk di sofa, napasnya tenang meski hatinya masih bergetar oleh gelombang emosi yang baru saja mereka lalui. Di seberangnya, Bu Mirna berdiri, tangan terlipat, wajahnya memancarkan penyesalan yang tulus. Satu kalimat pengingat singkat muncul di kepala Anjani. Semua hak dan bukti legal sudah diakui. Kini hanya tersisa urusan hati. Izinkan aku bicara, Anjani, kata Bu Mirna, suaranya lembut, namun berat oleh beban 10 tahun. Anjani menatap ibunya, mengangguk perlahan. Aku mendengarkan. Bu Mirna menarik napas panjang, menunduk sejenak sebelum menatap mata Anjani. Aku tahu kata-kata ini tidak akan menghapus luka yang telah kulukiskan selama bertahun-tahun. Aku terlalu fokus pada kontrol dan kekuasaan, sampai aku melupakan perasaanmu, sampai aku membuat keputusan yang bukan hakku untuk dibuat. Anjani duduk lebih tegak, wajahnya tetap serius, namun ia menahan diri untuk tidak menutup pintu sepenuhnya. Ia ingin mendengar setiap kata. Aku minta maaf, Anjani. Aku menyadari kesalahanku terlalu lambat, dan aku tidak bisa memutar waktu untuk memperbaiki semua yang telah hilang. Tapi aku ingin mulai dari sini, dari pengakuan ini, dari kejujuran yang tulus, kata Bu Mirna, suaranya bergetar. Anjani menelan napas panjang. Seperti menimbang hati dan pikirannya sendiri, ia tahu maaf ini bukan sekadar kata, tapi awal dari batas baru yang sehat. Aku menerima permintaan maafmu, Bu. Bukan karena semua yang terjadi bisa dilupakan, tapi karena aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu terus mengendalikan hidupku. Ujarnya, suara tenang tapi tegas. Bu Mirna menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan begitu saja. Aku hanya berharap bisa memperbaiki hubunganku denganmu, perlahan. Anjani menghela napas, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Bu Mirna yang gemetar. Kita bisa mulai perlahan. Aku akan memberi ruang, tapi aku juga punya batas. Aku tidak akan membiarkan manipulasi atau rahasia kembali merusak hubungan ini. Aku ingin hubungan kita jujur dan saling menghormati. Renaldi, yang berdiri di sisi, menatap mereka berdua dengan mata penuh haru. Ini langkah yang tepat, katanya. Kalian berdua telah melewati banyak hal. Kini saatnya membangun kembali kepercayaan, perlahan tapi pasti. Bu Mirna mengangguk,
mengusap wajahnya, mencoba menahan tangis. Aku akan belajar, Anjani. Aku akan menghormati batasmu, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dengan cara yang benar. Anjani tersenyum tipis, merasa lega namun tetap menjaga kewaspadaan. Aku ingin kita fokus pada masa depan. Tidak ada dendam, tapi ada kesadaran. Kita bisa saling mendukung, tapi aku akan memastikan hidupku tetap di tanganku sendiri. Senyum itu membuat suasana ruang tamu terasa lebih hangat. Senja yang masuk melalui jendela seperti menegaskan momen transisi. Dari luka ke pemahaman, dari manipulasi ke kesadaran, dari masa lalu ke bab baru. Mari kita buat aturan baru, cara baru untuk saling berinteraksi, kata Anjani. Kita mulai dari komunikasi yang jelas, keputusan yang terbuka, dan ruang pribadi yang dihormati. Itu akan menjadi dasar hubungan kita ke depan. Bu Mirna mengangguk, menatap mata Anjani dengan penuh penyesalan dan harapan. Aku siap, Anjani. Aku ingin belajar dan memperbaiki semua yang telah kulakukan. Renaldi menarik napas panjang, menepuk bahu Anjani lembut. Kamu luar biasa. Kamu tidak hanya menegakkan hadmu, tapi juga menunjukkan ketegasan dan kedewasaan untuk memaafkan dengan batas. Itu kekuatan yang jarang dimiliki seseorang. Anjani menoleh padanya, menggenggam tangannya sejenak. Aku belajar dari semua ini, bahwa pengampunan bukan berarti menyerah, tapi memilih jalan yang lebih baik untuk diri sendiri. Aku memaafkan, tapi aku tetap tegas menjaga batasku. Bu Mirna tersenyum tipis, kali ini bukan senyum yang memaksa, tetapi senyum yang menerima batas dan tanggung jawab. Terima kasih, Anjani. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sambil melihat senja perlahan menghilang, Anjani merasa lega. Semua luka yang menumpuk selama 10 tahun tidak sepenuhnya hilang, tapi kini ada ruang untuk menyembuhkannya. Semua manipulasi dan rahasia yang dulu menjerat hidupnya sudah terurai. Kini ia bisa memandang masa depan dengan jelas. Haknya diakui, hubungannya mulai diperbaiki, dan hidupnya berada di tangannya sendiri. Ruang tamu yang dulu penuh ketegangan kini terasa hangat dan tenang. Anjani menarik napas panjang, menatap Bu Mirna dan Renaldi. Ini bab baru untuk kita semua. Tidak sempurna, tapi nyata. Dan aku siap melangkah ke depan. Bu Mirna menunduk, mata berkaca-kaca, namun ada harapan di sorotnya. Renaldi menggenggam tangan Anjani, memberikan kekuatan tambahan. Semua tersenyum tipis, merasakan transisi dari masa lalu yang berat menuju masa depan yang lebih ringan, nyata, dan penuh kendali. Dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun, Anjani merasa bebas, kuat, dan siap menulis bab baru hidupnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kejujuran. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin terus mengikuti kisah Anjani, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan setiap bab baru penuh drama, emosi, dan ketegangan yang seru. Dukunganmu juga membuat kami bisa terus menghadirkan cerita menarik lainnya.